Jadi di situ ada padang aro, ada kayu aro. Nah, kalau padang aro dia masuk ke Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Kayu aro dia masuk ke Jambi. Jadi flavornya ini kombinasi tadi. Ini kan home brewer tadi Mas Teguh. Tadi saya ciumkan dia ada terasa nanas manis, ada terasa merasa belimbing, ada lemon, dia ada gula putih, jadi macam-macam. Bebas kan, sensori kita nggak ada yang sama kan? Iya. Coloringnya dia relatif lebih sama, tapi ini ada panduannya. Yang pertama, range density-nya harus sama, relatif sama, sama tingkat moisture levelnya juga relatif sama, supaya tidak ada satu yang menerima panas yang lebih besar, ada yang lebih kecil kan. Misalnya satu kecil, satu besar, kira-kira yang cepat gosong yang mana? Yang kecil kan? Kecil, ya. Karena dia terlalu cepat menerima panas, makanya saat pre-blending ini besarnya harus sama. Jadi dia akan menerima panas yang sama di permukaan logam yang panas gitu. Diputar serat. Jadi dia relatif sama. Tapi kalau satu besar satu kecil, pasti yang satu ada over roasted, satu under roasted. Nah gitu. Selamat pagi, selamat datang Mas Haji di Coffee of Ting ya. Jadi di kedai kita ini semua proses pasca panen kita coba sajikan di sini. Tapi memang kebanyakan tamu-tamu kita lebih menyenangi yang dry process. Salah satunya adalah yang natural, kemudian honey dan wine. Nah, cuma khusus untuk yang wine ini biasanya penikmatnya adalah teman-teman yang berusia di atas 40 tahun gitu ya. Nah, sedangkan yang muda-muda itu lebih senang kepada natural dan honey seperti ini. Nah, ini contoh dry process. Nah, jadi kalau ditanya apa kira-kira yang disukai oleh tamu di kedai kita, hampir rata semua suka, terutama yang dry process. Sedangkan yang wet relatif nggak terlalu banyak. Namun untuk bin-bin tertentu kayak kamojang, kemudian manglayang, ini disukai oleh tamu-tamu di kedai kita gitu. Bahkan kalau boleh kita bilang kayak kamojang, begitu kita roasting paling lama 3 hari sudah langsung habis gitu. Nah, itu ya yang disukai di kedai kita. Nah ini yang was. Nah ini contohnya yang was, ini manglayang dari Jawa Barat. Nah, ini flavornya dia lebih manis. Ini juga disuka oleh tamu-tamu. Nah, satu temannya ini dari Kamojang Garut. Ini juga bin yang diminati di kedai kita. Kalau bedanya hanya beda proses. Kalau wet dia begitu lepas dari perambangan. Kalau yang full wash dia langsung dikupas kulitnya, dikupas kemudian dicuci bersih. Setelah cukup, ini biasanya makan waktu 36 jam, setelah itu dijemur sampai kering. Rendemennya sekitar 11% untuk siap roasting. Nah, sedangkan semi wash itu dia dicuci. Nah, setelah kering 40% langsung digiling. Makanya dibilang giling basah gitu ya. Itu semi wash. Itu adalah proses yang wet. Sedangkan yang dry itu ada natural, ada honey dan ada wine. Kalau natural, begitu selesai proses perambangan, langsung dijemur di bawah terik matahari sampai mengering, tinggal rendemennya 11%. Sedangkan honey, pertama kulitnya dikupas dulu, kemudian dari kulit-kulit itu dijemur bersama-sama dengan kopi yang masih terbalut dengan cangkang keras. Nah, sehingga nanti gula-gula yang merupakan pulp yang ada dari kulit kopi itu akan terfermentasi ke dalam biji kopi, sehingga kopinya bisa relatif lebih dominan flavor fruity. Itu yang honey. Sedangkan yang wine begitu selesai perambangan langsung ini ada contoh wine tapi masih tinggal sedikit. Nah, ini contoh wine. Ini Gayo wine. Nah, ini prosesnya begitu lepas perambangan langsung dimasukkan ke dalam plastik kedap, disimpan selama 6 hari. Di hari ke-7 dijemur. Setelah menjelang sore disimpan lagi.
dimasukkan lagi ke dalam suhu ruangan, itu berkali-kali sampai minimal 5 kali. Sehingga dia benar-benar terfermentasi, sehingga dominan rasa-rasa anggur, wine itu seperti inilah. Ini yang contoh proses wine. Cuma di kita wine ini nggak selalu dipajang, hanya peminat-peminat tertentu aja. Begitu kita beli, kita goreng, langsung sudah habis dibeli gitu.